Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Adi di podcast Sego. Kali ini kita akan berbicara tentang kerasulan khusus bersama Bapak Alex. Oke, Pak Alex, gimana kabarnya Pak Alex? Baik, puji ya, Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Pak Alex ini bisa diperkenalkan diri dulu Pak Alex. Pak Alex dari lingkungan mana? Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Adi yang sudah mengundang saya ke sini. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Alexius Sawa. Biasa dipanggil Alex. Saya berasal dari lingkungan Santo Paulus. Kalau terkenal itu di Wonoayu. Oh, di Wonoayu, daerah Wonoayu. Sebenarnya itu tempatnya itu di perbatasan Wonoayu dengan Tulangan. Jadi tempat saya itu di Tulangan sebenarnya. Oh, di Tulangan. Lebih banyak lingkungan itu berposisi di wilayah di Kecamatan Tulangan, Desa Grabakan. Desa Grabakan. Iya. Oke. Kalau riwayat hidup menggerejanya Pak Alex sendiri bagaimana? Sekarang kan sudah menjadi koordinator untuk kerasulan khusus ya Pak? Iya, iya. Betul. Kalau dulu bagaimana Pak? Apakah memang sudah terbiasa dengan hidup pelayanan menggereja atau? Ya, baik. Hidup menggereja ini saya memulainya dari kecil atau sudah di paroki Santa Monica ini? Oh, dari kecil boleh Dari ya kecil kan? boleh. Kecilnya di mana Pak? Ya. Sudah di Krian atau? Saya lahirnya di Ende, di Ende, Flores, Provinsi NTT. Saya berasal dari desa, lalu tempat saya itu Stasi waktu itu. Di dekat sekolah saya ada gereja, kemudian saya mulai sekolah itu pelajaran agamanya guru memulainya dengan menceritakan. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kisah Adam dan Hawa itu setiap hari diceritakan. Kita itu tidak pernah diberi buku Alkitab karena memang zaman itu kan tidak ada Alkitab. Untuk siswa. Keterbatasan ya Pak? Keterbatasan ya, hanya diceritakan. Setiap hari itu pelajaran agama. Mulai dari kelas 1, 2, 3 ya sampai kelas 6 itu diceritakan. Sehingga kisah-kisah tentang Alkitab itu sampai sekarang saya masih ingat cerita dari awal sampai akhir. Lalu saya cari ayat-ayatnya di mana itu saya bingungan juga karena tidak terbiasa membaca Alkitab. Lalu setelah kelas 2 SD itu kami sudah diajarkan untuk persiapan komuni pertama. Kalau sekarang ini di sini kan kelas 4 ya. Betul. Kita di kelas 2. Nah, pelajaran agama itu diceritakan. Kemudian waktu itu tidak ada kursus untuk sekolah khusus atau pelajaran khusus untuk komuni pertama. Hanya pelajaran agama, kemudian disuruh doa-doa dasar itu seperti mulai dengan tanda salib, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, lalu doa tobat yang bukan seperti yang kita misa itu ya, doa tobatnya yang saya mengaku yang panjang itu. Ya. Jadi ya Tuhanku dan Allahku ya. Lalu doa tobat, selain doa tobat ada doa pengharapan, doa cinta, 5 perintah gereja, kemudian 10 perintah Allah. Itu doa-doa dasar itu kalau sudah hafal maka nanti akan diberikan komuni pertama. Jadi komuni pertama waktu itu di kelas 2 SD. Nah, setelah sudah komuni berarti. Ya, sudah komuni. Pak itu sekolahnya kan apakah itu Pak yang sama frater-frater itu Pak? Yang dipimpin frater atau romo itu? Bukan. Kalau frater itu kan di Maumere. Oh. Itu yang di seminari. Saya itu di Ende, di desanya. Lalu setelah dari desa, kemudian pindah ke desa lain yang dekat dengan kota. Di situ saya masuk SMP. Nah SMP kan sudah berpindah tempat karena di tempat saya waktu itu belum ada SMP. Dan
jalan ke sekolah pun ya pakai jalan-jalan mungkin dikatakan jalan tikus ya, jalan setapak. Jalan setapak. Jalan kaki ya. Terus setiap hari pulang pergi jalan kaki 3-4 kilometer perjalanannya. Lumayan. Iya, lumayan. Lumayan. Jadi paginya menurun karena saya tempat tinggal saya di bukit, sekolah saya di lembah. Menurun, kemudian pulangnya mendaki. Naik. Ya begitu terus selama 6 tahun ya. Kemudian masuk SMP, di SMP mengikuti pelajaran. Kemudian suatu ketika saya diberi tugas misdinar. Nah kalau misdinar di sini kan ada paguyupannya, ada latihan ya, ada pembinanya. Di tempat saya tidak, ditunjuk wali kelas. Besok Alex, kamu tugas misdinar. Saya lihat kiri kanan, apa ini saya lakukan. Terus saya ingat, oh misdinar tugasnya ini. Karena penglihatan ya, pengalaman hari-hari. Ada contoh gitu ada ya? waktu misa, lihat, oh ini yang saya lakukan. Nah, ketika selesai komuni, Romo memberi komuni, kemudian Romo membersihkan piala, lalu rema-rema yang ada di Sibori itu dibersihkan, terus tuang anggur, Romo minum, terakhir kan air ya. Nah, air saya bawa waktu itu, dan saya tuang. Nah perasaan saya itu air yang saya pegang ini harus dituang semua. Ternyata langsung Romo tolak. Saya agak kaget, loh ini kenapa kok seperti ini? Dalam hati saya, tapi saya tidak bersuara. Kenapa kok seperti ini? Saya renungkan, oh ternyata airnya terlalu banyak. Oh sedikit aja. Jadi sedikit saja, maksudnya sedikit. Kan tidak diajarkan, tidak pernah diajarkan, ya saya lakukan itu. Akhirnya saya sampai renung terus, kenapa? Oh ternyata airnya harus secukupnya. Tidak sebanyak yang ada di gelas itu dituang semua. Nah itu yang terkesan menjadi misdinar. Tapi pernah nggak Pak, waktu misdinar itu biasanya Romo kan ada yang anggurnya semua, ada yang sebagian sisa gitu kan. Terus diminum anggurnya. Oh udah, itu udah. Saya dulu minumi anggur sisa-sisa itu Pak. Kalau itu enggak. Kalau itu sudah dibatasi mungkin Romonya sudah diukur ya? Diukur, atau Romonya memang suka anggur ya? Bisa jadi. Oke, terus Pak? Terus setelah SMP, lalu ke SMA pindah ke kota. Nah di kota kegiatan menggereja ya seperti biasa, hanya ikut doa lingkungan dan seterusnya. Yang aktif ke paroki karena kita jumlahnya kan banyak sekali ya. Jadi ya saya tidak terlibat di situ. Saya hanya ke gereja biasa di lingkungan seperti biasa. Kemudian di tahun 1983 saya ke Jawa ya. Waktu itu ada tujuannya sekolah di IP Malang. Institut Pastoral Indonesia. Ternyata dari situ ya mungkin bukan panggilannya untuk menjadi guru agama mungkin ya. Akhirnya di situ diorientasi selama 1 bulan. Kemudian hasil tesnya, dan waktu itu disuruh saya biaya separuh. Karena kategorinya ada ikatan dinas penuh, ikatan dinas separuh, lalu biaya sendiri. Saya termasuk separuh. Nah karena dijanjikan itu ikatan dinas penuh, lalu kembali pada ekonomi ya. Wah ini orang tua saya sudah mengharapkan ikatan dinas, ternyata kok seperti ini beasiswa ya. Ternyata tidak. Akhirnya karena kesulitan itu maka saya memutuskan saya keluar dari situ. Akhirnya mengembara dari Malang ke Sidoarjo. Dari situ sambil bekerja lalu kuliah. Nah di Sidoarjo saya mulai aktif lagi di paroki. Waktu itu masih stasi ya. Gereja Katolik Para Rasul. Waktu itu belum jadi paroki Santa Maria Anunciata. Oh, sebelum itu ya? Sebelum itu. Oh iya. Jadi GKPR waktu itu. Kita masih mengikuti Katedral Surabaya. Langsung ke sana. Hati Kudus Yesus. Jadi kalau ada kegiatan itu kita ikut, mungkin ada apa kegiatan di paroki, kita ikut ke katedral. Nah, dari situ saya waktu itu sudah di OMK ya, di lingkungan, terus ketua lingkungan tiba-tiba tunjuk saya jadi pengurus. Saya juga bingung ini dasarnya
Ya, kaderisasinya dari mana tiba-tiba kok ditunjuk jadi pengurus. Bingung juga. Akhirnya sambil ngomong-ngomong dengan teman, ya sudah, apa yang kita lakukan. Nah, kebetulan waktu itu ada dewan gerejanya itu punya tambak. Lalu kegiatan awal itu dia bilang, ayo sekarang waktu itu istilahnya bukan OMK tapi Mudika. Ayo Mudika sekarang kita ke tambak, bakar-bakar ikan bandeng, udang. Oke, kita ke sana lalu bertemu dengan ibu-ibu guru, lalu yang sudah agak usianya lebih tua dari kita ya, sudah bersatu di situ. Kemudian di lingkungan kembali ya kegiatan seperti biasa. Lalu yang menarik juga waktu itu orang-orang yang sudah ya dewasa, tua, berkeluarga, aktivis juga ya. Latihan kur. Latihan kur itu setiap kita yang tidak punya kendaraan dijemput. Dijemput ya. Hujan-hujan mereka jemput. Latihannya di gereja. Karena memang satu gereja itu di Sidoarjo waktu itu masih satu wilayah. Nggak terlalu jauh jaraknya? Ya, tidak terlalu jauh. Terus ya satu wilayah itu cukup luas. Lalu latihannya ke satu tempat ya di gereja, ditempatkan di gereja. Jadi saya salut pada mereka-mereka seperti itu. Kemudian yang menarik juga bagi saya, pelatihnya itu kita di lingkungan belum ada yang bisa dirjen. Nah, pelatihnya rangkap organis ya. Dia main organ, kemudian rangkap dirjen. Dulu. Nah, gimana maksudnya, Pak? Dia tidak melakukan dirjen seperti yang di sini ada gerakan ya, tapi dia hanya pakai anggukan, kita sudah memulainya. Jadi hanya kontak gerakan tubuhnya dia. Itu terkesan, waduh luar biasa orang ini. Jadi saya bilang ini punya talenta khusus, lalu kita ada yang keterbatasan, kita bisa melayani tetap bisa pelayanan di gereja dengan seperti itu ya. Nah sekarang ini setelah paroki di Santa Maria itu akan banyak ya generasi-generasi muda pengganti itu, jadi sekarang tidak lagi yang seperti itu ya. Sudah ada perkembangan ya, ya, Pak ya. Jadi setelah itu tahun 90 saya sempat keluar dari paroki Santa Maria ke daerah lain. Kemudian tahun 97 saya kembali lagi di Santa Maria Annunziata. Di sana sudah jadi paroki. Ketika jadi paroki saya tidak ada waktu itu, saya tidak ada di Sidoarjo. Kemudian di tahun 98 saya ditunjuk teman-teman jadi ketua lingkungan. Padahal tempat tinggal saya itu di Sukodono, umat itu yang lebih banyaknya di Buduran. Ada di daerah Angkatan Darat itu. Jadi jaraknya cukup jauh, sekitar 3 kiloan ya. Waktu itu di tahun 99 kan lagi ada suhu politik nasional ini kan lagi meninggi ya. Ada huru-hara, ada yang itu, ada waktu itu ninja itu ya. Nah ketika saya ada kegiatan di Buduran, teman-teman ketika saya pulang mereka ngantar. Karena takut jangan sampai ada apa-apa di dalam perjalanan. Dikawal gitu ya? Dikawal, ya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu ketika bertemu mereka cerita lagi. Wah dulu kita pernah kawal Pak Alek ke nama tempat saya itu Anggaswangi ya. Oh iya, cerita nostalgia lagi masa lalu. Jadi, nah dari tahun 98 saya jadi ketua lingkungan, waktu itu 2 periode ya, sampai dengan 2003. 2003 pergantian, setelah pergantian tahun 2006 saya pindah ke Perumtas 3 di tempat sekarang ini. Nah lingkungan pada waktu itu belum ada. Lalu saya juga waktu itu kebingungan, teman-teman itu sekitar 10 kakak. Nah belum ada yang memulai dengan kegiatan gereja, lalu kita itu kalau misa ke Sidoarjo. Ke sini belum tahu. Aksesnya ke sini tuh bagaimana. Setelah itu teman-teman itu malah ikut di Kristen, doanya bersama-sama dengan kelompok Kristen.
Lalu saya waktu itu kebetulan di bulan Maria, bulan Mei, saya punya pikiran, wah ini kalau mereka ikut di Kristen, jangan-jangan nanti pindah ke Kristen. Lalu saya ajak teman-teman itu, ayo kita doa Rosario. Lalu doa Rosario bergantian, bergilir di rumah saya, terus di rumah teman-teman, akhirnya mulai terkumpul beberapa itu. Tahun 2007, akhir di bulan November, tiba-tiba Dewan Stasi waktu itu, DPS ya, Dewan Pastor Stasi di sini, bersama Romo Joko, datang ke tempat saya, ke lingkungan saya di Perumnas 3. Tapi belum lingkungan kan itu Pak? Belum. Masih maksudnya kelompok kelompok umat gitu ya? Kelompok umat. Kita juga bingung mau kemana. Lalu batas teritorial Krian dengan Sidoarjo batasnya di mana kita juga tidak tahu. Akhirnya mereka datang, termasuk Bu Mila ini saya masih ingat, Pak Gabriel dengan Romo Joko waktu itu, dengan kalau tidak salah ada Bu Endah. Setelah itu Romo menjelaskan berdasarkan peta keuskupan bahwa stasi Krian itu wilayahnya batasnya ini, itu batasnya di Pilang, perempatan Pilang. Yang bagian barat itu masuk Krian, bagian timur masuk ke Sidoarjo, Santa Maria Annunziata. Lalu kami menjadi paham, setelah paham, waktu itu untuk gereja ke sini kan belum tahu ya. Saya kebetulan ngajar, ada salah satu siswa tamatan dari SMP Santo Diakobus ini, sekolah di Sidoarjo di SMA Katolik Untung Suropati. Lalu saya tanya, Anda kan sekolah di Krian, gerejanya itu sebelah mana? Akhirnya dia jelaskan, beri gambaran, ajarannya di rel itu, di SMA sekarang ini ya, SMA yang gereja yang jadi itu ya. Oke. Jalan Prambon itu. Ya, terus diancar-ancar, terus satu sore saya ke sini, lalu ketemulah dengan almarhum yang koster itu. Pak Mus, ya. Terus ngomong-ngomong sore itu, terus kalau misal bagaimana dan seterusnya, akhirnya mulai kenal. Minggu berikutnya coba ke gereja di sini. Ternyata lebih dekat. Jaraknya hanya 7 km dari tempat saya. Secara waktu lebih. Ya, ke Sidoarjo ternyata itu 12 km. Nah, setelah kami tahu batasnya, lalu bulan November itu kami mulai pembentukan pengurus lingkungan. Lalu saya mengatakan teman-teman, jangan saya ditunjuk jadi ketua, saya di bagian lain saja, saya membantu. Karena ketua lingkungan saya sudah 2 kali di Sidoarjo, masa saya terus ya. Di sini teman-teman yang baru. Nah, mungkin secara tidak langsung kan kaderisasi ya. Oke. Lalu tunjuklah salah satu umat waktu itu menjadi ketua lingkungan. Namanya ketua lingkungan waktu itu namanya lingkungan Santo Paulus. Santo Paulus kesepakatan teman-teman sendiri pilih Santo Paulus. Setelah itu bergabunglah ke sini, ke stasi ya waktu itu. Nah, di stasi saya juga waktu itu ketika saya bergabung, lalu atas ajakan Bu Endah, Pak Dwi waktu itu minta saya jadi koordinator lektor. Saya disuruh koordinator pemazmur juga. Saya mengatakan, tidak, saya tidak bisa bernyanyi. saya cukup di lektor saja. Iya. Kalau menyanyi bersama-sama bisa. Kan koordinator itu tugasnya mengkoordinasi ya, bukan bernyanyi. Tapi kalau sekali waktu disuruh, iya itu bahaya juga itu. Memberi contoh kan juga agak parah ini ya. Iya betul. Akhirnya sudah saya pilih itu. Nah, setelah itu saya minta dari tiap lingkungan minimal kirim 2 orang calon lektor. Lalu kita memberi pengetahuan sekadarnya, lalu mulai dibagi tugas. Setiap minggu mereka bisa bertugas. Ternyata awal-awal mereka ragu-ragu, ternyata lama-lama jadi baik. Itu berjalan sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun saya berpikir, ada pergantian pengurus. Ternyata kok pengurus lektor ini, koordinator kok enggak ada pergantian. Akhirnya saya diam, biarkan. Akhirnya vakum. Nah, vakum,
kembali tugas itu dibebankan ke lingkungan. Pokoknya lingkungan bertugas, siapkan satu paket. Yes. Ada lektornya, ada bawa persembahannya, ada kurnya. Nah, ada kan waktu itu ada yang ASIM itu, begitu di ASIM dia juga ikut Lektor. di kur juga. Oh. Di kur juga waktu itu. Masih zaman stasi itu, gedung lama itu seperti itu. Nah, kita waktu itu memang keterbatasan umat ya. Akhirnya terus berkembang setelah gereja ini jadi stasi. Lalu tiba-tiba saya diberi tugas lagi untuk tugas kerasulan, bidang kerasulan khusus. Berarti sudah dari zaman stasi, Pak? Ya, stasi sudah, gedung ini sudah jadi. Sekitar 2019. Oh, yang gedung ini tapi ya, belum yang gedung yang dulu yang lama itu. Kalau gedung yang lama dulu pernah kitab suci, tapi tidak tahu apa-apa kitab suci itu, apa yang saya lakukan. Akhirnya karena kebingungan saya juga pernah ke Mojokerto ikut camp itu. Ya, untuk pengalaman belajar ya. Ya, ternyata sudah. Akhirnya saya juga bingung, ini mau buat program seperti apa. Juga masih awal-awal kan semua bingung pada pengurus itu. Apa gitu ya? Bingung juga. Kemudian setelah gereja ini jadi sekitar 2019, saya diberi tugas ini kerasulan khusus ini, bidang kerasulan khusus. Udah dengan beberapa teman itu. Nah, waktu itu kita buat program, kita nyontek dari paroki yang sudah agak maju lah. Ternyata ada satu yang waktu itu dan sampai sekarang menjadi ini karya dari misioner ya, yaitu lektor dan pemazmur. Ada salah satu program dari seksi misioner. Diadakan lomba. Nah, waktu itu masih ingat ya lomba. Ya. Lomba ternyata dari itu panitianya dari misioner, dari bidang kerasulan khusus, dari liturgi, tambah dengan katekese, dengan anak-anak muda waktu itu ya. Dari hasil itu terbentuklah kolam itu. Nah, puji Tuhan dari itu sudah membuahkan hasil satu ini ya dari misioner ini. Selama 2019 itu. Ya, jadi terjadi itu. Zamannya waktu itu masih Romo Tommy. Dan Romo Tommy mengatakan ini tugasnya liturgi. Tapi ketika kami melihat ini bagian dari misioner juga karena ada hal yang masih kurang perlu digerakkan oleh misioner. Artinya tidak bisa hanya untuk berdiri sendiri ya Pak, harus sinergi antar bagian-bagian yang lain. Ya, ada seksi yang lain harus kerjasama. Akhirnya kerjasama itu hasilnya itu. Setelah itu kita mulai dengan ini sedikit sudah masuk ke program mereka ya. Jadi mulai dengan itu ada doa senakel mereka, bukan doa panggilan itu sudah memulai dari pengurus yang lama itu. Nah, itu cerita menggereja dari saya sampai tahun 2000 ketika menjadi paroki. Saya waktu itu saya mengatakan kepada Romo Katiran, Romo saya cukup menjadi bagian lain, mungkin cukup ASIM saja. Tapi akhirnya Romo mengatakan waktu itu, oh tidak apa-apa, Pak Alex hanya koordinator. Yang bekerja kan ada seksi-seksinya. Anggotanya yang di bawah. Ya, yang di rumpun-rumpun di bawah itu kan masih ada yang mengerjakan. Terus saya bilang, Romo, waktu itu rapatnya kan masih COVID ya, masih online. Saya mengatakan, Romo terima kasih atas kepercayaan. Saya akan berusaha sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Kalau ada kekurangan nanti, ya Romo nanti yang akan melengkapi Romo. ya Pak Alex, tidak apa-apa. Nah, tapi kerasulan khusus sendiri itu sebetulnya apa Pak? Nah, baik. Kerasulan khusus kalau kita baca dari buku ini ya, itu dikatakan tindakan gereja dalam bidang khusus. Ya, tindakan gereja dalam bidang khusus yang sasarannya bersifat internal gereja. Ini dari buku ini mungkin agak sulit itu memahami ya. Nah, intinya kerasulan khusus ini untuk mengembangkan dari internal gereja ya Pak? Ya, internal gereja. Jadi kalau dengan kata lain itu kerasulan khusus sebenarnya adalah karya gereja untuk umatnya sendiri, umat yang ada di dalam gereja itu sendiri. Jadi bukan di luar umat ya, tapi umat dalam gereja sendiri. Jadi gereja itu apa? Gereja itu kan kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, itu gereja ya. Jadi untuk mengurus di dalam kumpulan orang-orang itu sendiri.
Jadi itu kerasulan khusus disebut bidang khusus. Bidang khusus. Nah, jadi antar umat. Antar umat. Ya, sehingga di situ nanti ada seksinya yang mengurus ya di dalam lingkup gereja itu sendiri. Dan Ya, di kerasulan khusus ini ada 3 komisi ya Pak ya? Itu kalau di keuskupan namanya komisi. Ya. Oh kalau di kita? Kalau di kita paroki? namanya seksi. Oh seksi saja, Nah, cukup seksi, seksi. ya. Oh seksi yang pertama, seksi. Yang pertama itu kalau sebutan yang lama itu namanya kerasulan misioner. Misioner. Lalu Sekarang ganti. lalu yang lainnya itu pendidikan dan komsos. Nah untuk yang misioner ini, kerasulan misioner ini berdasarkan ketua komisinya itu Romo Jatmiko itu mulai didengung-dengungkan ada perubahan itu di 2021, 2 tahun yang lalu. Kemudian dalam perkembangannya masih menyusun penyelesaian dan seterusnya. Akhirnya di awal bulan Januari, di bulan tahun ini, di Januari, dan tepatnya kemarin di bulan Mei, tanggal 21 Mei, saya bagian kerasulan khusus dengan teman-teman bagian seksi misioner ini, yaitu kami diundang untuk mengikuti sosialisasi di Kevikepan. Nah ternyata namanya sekarang ini diganti menjadi seksi, kalau di paroki namanya seksi animasi panggilan. Seksi animasi panggilan. Ya, jadi seksi animasi panggilan. Nah, animasi itu bayangan saya ketika mendengar itu, saya bayangannya ini hubungannya dengan teknologi. Iya, itu film-film kartun ya. Saya juga pertama kali dengar pikirannya itu langsung. Nah, ketika saya mengikuti ya sosialisasi dan ikuti juga podcastnya Pak Romo Jatmiko, ternyata bukan itu. Jadi animasi sendiri itu diambil dari kata bahasa Latin, jadi anima. Anima itu artinya roh. Jadi roh panggilan itu panggilan roh-roh pada yang hidup ini, bukan roh halus ya. Jadi roh yang hidup ini. Siapa itu panggilan itu? Nah, lalu panggilan itu dibagi 2. Ada panggilan khusus dan panggilan umum. Nah, panggilan khusus itu adalah mereka-mereka yang tertabis. Seperti imam, suster, brother. Nah, frater kalau kita di Keuskupan Surabaya mungkin di Panjen itu ya, BHK itu ya. Nah, Bunda Hati Kudus itu ya, itu mereka-mereka yang tertabis, itu namanya panggilan khusus. Kemudian panggilan umum adalah awam yang menjadi pengurus, contohnya DPP, BGKP, lalu pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus stasi. Ini panggilan umum. Nah perlu panggilan itu dimasukkan dalam seksi animasi ini perlu dipersiapkan sehingga menjadi panggilan khusus ini nanti diarahkan mengurus misalnya Romo. Tidak ada Romo ya tidak mungkin kita mengadakan ekaristi. Iya, misa ya. Iya, tidak mungkin ekaristi itu terjadi karena yang bisa melakukan adalah Romo. Lalu kita yang lain ya seperti Mas Adi ini ya juga termasuk panggilan umum. Ya, karena tergabung di Komsos bisa bekerja sama untuk membangun gereja ini, membangun umatnya sehingga umatnya makin hari makin bertambah imannya sehingga dengan iman itu lebih mendekatkan diri pada apa yang menjadi tujuan dari gereja itu sendiri. Itu jadi komisi, kalau di Keuskupan namanya komisi animasi panggilan KAP disingkat itu ya, ada lambangnya. Kemudian di bawahnya ada rumpun pendidikan, tadi mungkin sudah bertemu. Dan yang terakhir namanya seksi
Komsos, Komsos. Komunikasi Sosial. Jadi itu dari ketiganya itu yang bergabung dalam bidang kerasulan khusus. Jadi sudah jelas soal Struktural itu ganti tadi. nama. Oh ya, ganti namanya tadi ya. Dari dulu misioner sekarang menjadi animasi panggilan. Ya. Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak, ini supaya umat di paroki Santa Monica ini kadang pengurus juga itu kadang ya kita kan membutuhkan narasumber bukan untuk hanya sekedar membuat konten ya Pak ya, tapi betul-betul apa yang disajikan dalam channel YouTube Santa Monica ini bisa menjadi pengembang iman, kemudian juga bisa menjadi sumber informasi. Ya kalau iman tanpa pengetahuan kan juga akhirnya kurang baik juga. Nah, pengetahuan itu kan juga penting. Nah, itu bisa disampaikan Pak, sebetulnya Komsos ini tugasnya itu seperti apa supaya orang-orang yang diundang di podcast atau waktu nanti kita akan ada wawancara gitu, itu umat menjadi terbuka dan berani untuk menanggapi itu. Ya. Berarti maksudnya dari masing-masing seksi dari ya? Komsos saja. Komsos. Okay. Saja. Karena kan yang sering mendatangkan orang wawancara itu kan dari Komsos, tapi kita ada melihat ketakutan, kurang keterbukaan umat tentang itu, takut salah ngomong. Nah, itu bisa dijelaskan Pak. Baik, kalau dari komunikasi sosial atau Komsos yang ada baik yang di keuskupan maupun di paroki, sebenarnya tugasnya ini menyampaikan informasi-informasi tentang kegiatan di dalam paroki. Nah, selain kegiatan paroki, nanti juga kegiatan-kegiatan yang di luar paroki yang mungkin di dalam bidang kerasulan umum ya. Nah, jadi bisa diliput oleh bagian Komsos. Yang di dalam paroki itu sendiri kan ada program-programnya yang selama ini dibuat oleh koordinatornya, itu Mas Sandi. Itu rencana itu sejak dahulu, apa ini sudah diwujudkan atau belum. Itu semacam diskusi antar pengurus. Ternyata mungkin ada kesulitan-kesulitan, ya seperti Mas Adi katakan tadi, ada yang rasa takut, ya. Mungkin takut omong atau bagaimana, kelihatannya belum bisa dilaksanakan. Kemudian ada rencana lagi. Sebenarnya kita akan dari Komsos sendiri mau mengadakan pelatihan jurnalistik. Nah, itu kaitannya dengan pengetahuan itu nanti mengisi kegiatan Komsos itu ketika dia mungkin dalam suatu kegiatan dia apakah bisa menulis, bisa membuat videonya dan seterusnya. Tetapi ini kita masih perencanaan, mudah-mudahan di bulan Juli atau Agustus itu bisa dilaksanakan. Kemudian kegiatan lain yang dilakukan Komsos ini ada kerjasama juga dengan seksi yang lainnya di bidang sumber ya, itu di liturgi. Itu membuat konten bersama pemazmur itu ya. Yang setiap minggu itu sudah mulai sekitar hari Senin atau Selasa itu sudah terupload, lalu umat bisa mengikuti karena bagi saya Mazmur itu kalau dulu itu kan itu saja ya. Sekarang ini tiap minggu ganti ya. Nadanya berbeda walaupun kata-katanya sama. Ada perkembangan. Iya, dengan adanya konten itu maka itu membantu sekali umat dalam menyiapkan diri untuk mengikuti misa pada minggu berikutnya. Ini gunanya salah satu bagian dari Komsos yang luar biasa saya lihat itu. Walaupun dengan hanya seperti itu ya, tapi itu luar biasa. Belum tentu di paroki lain seperti itu ya. Iya, mungkin seaktif ini ya. Lalu pada waktu awal dulu Komsos juga pernah mengikuti lomba film pendek ya. Ternyata juara 1 itu ya. Lalu ikut lagi walaupun tidak juara, mungkin ikut berapa besar, itu
Artinya begitu aktifnya, begitu luar biasanya. Nah, mungkin yang kekurangan yang saya lihat itu mungkin itu dari pengkaderan atau apa ya. Jadi masih ada yang agak ragu, canggung, sehingga mungkin orang-orang itu saja. Iya. Nah, kedepannya dengan workshop jurnalistik, harapannya nanti akan menemukan kader-kader baru sehingga ini nanti menambah personal yang ada di Komsos ini. Contoh yang sekarang ini, Mas Andi itu hanya bekerja sendiri. Setelah waktu itu Mas Wayu sama Mas Wayu. Mas Wayu karena kesibukan, lalu tidak bisa mendampingi, kemudian cari penggantinya sampai sekarang belum ketemu. Aduh. Saya juga mengatakan Mas Adi waktu itu, ternyata Mas Adi bilang tidak bisa, Mas Adi ini ada kesibukan. Waduh. Nah, itu juga kesulitan yang kita dapat. Lalu Mas ini Dimas, saya juga waktu itu lihat yang aktif itu ya, Dimas. Ternyata juga masih belum ya. Pacaran aja itu Dimas itu. Ya. Terus ada lagi seperti di lingkungan Sisilia itu. Siapa? Evan. Evan juga begitu diajak juga kesulitan. Jadi ini kesulitan-kesulitan ya. Bagaimana kedepannya supaya kaderisasi ini bisa berjalan lalu hasilnya bisa baik, bisa banyak orang yang aktif. Dan itu yang akan kita bahas nanti di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan ya bisa terlaksana. Oke, saya kembali ke kerasulan khususnya ya Pak ya. Iya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya kerasulan khusus bersama dengan seksi-seksinya, ajaran gereja apa yang ingin diimplementasikan dalam karya kerasulan khusus ini? Ya, baik. Dari kerasulan khusus yang diimplementasikan itu dari ajaran gereja. Pada mulanya itu yang disebut dengan Tritugas Kristus. Ketika seseorang itu dibaptis, maka di situ dia sudah menyandang sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Itu Tritugas Kristus. Jadi ketika orang itu mau mengikuti Kristus, berarti dia sudah menyandang predikat itu. Nah, apakah setiap orang yang sudah dibaptis, sudah menerima krisma itu, dia tahu bahwa dia sudah menyandang tiga Tritugas Kristus itu. Nah, itu. Lalu dalam perjalanan, dalam tugas Kristus ketika Kristus bersama para muridnya, kemudian Kristus wafat, lalu bangkit, kembali, naik ke surga, kemudian itu diwariskan ke para rasul. Nah, para rasul diteruskan dengan kekuatan Roh Kudus. Lalu para rasul mulai dengan mendirikan gereja perdana. Itu kita bisa baca di Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kira-kira itu soal gereja perdana. Nah, gereja perdana itu di situ akhirnya menjadi Pancatugas Gereja. Pancatugas Gereja itu turunan dari tiga Tritugas Kristus tadi. Nah, Pancatugas Gereja itu ada dari bahasa Latin itu yang disebut liturgia, peribadatan, liturgi ya. Nah, sekarang kan kita sebut liturgi, itu sebenarnya Pancatugas Gereja. Kemudian ada pewartaan, kerigma, ya. Lalu berikutnya ada martiria, kesaksian, lalu diakonia, pewartaan, kesaksian, diakonia itu, lalu yang kelima itu kolonia, artinya persekutuan. Ya. Jadi masing-masing ini diharapkan setiap orang yang sudah dibaptis, sudah menerima krisma, dia sudah pada dirinya sudah menyandang Tritugas Kristus dan beserta turunannya tadi. Tugas Gereja.
Nah, panca tugas gereja ini, nah sampai saat ini apakah semua kita ini sudah melakukan atau belum? Atau malah tidak sadar akan Malah adanya tidak itu? sadar bahwa dirinya sudah menyandang itu, tetapi tidak melakukannya. Nah, ini kita perlu mengaktifkan. Saya baru paham ini, baru tahu ini karena Pak Alek gini loh saya ini. Iya. Bayangkan ini saya, waduh, dibaptis dari bayi, krisma, komuni, krisma, saya baru tahu oh ada hal-hal yang dititipkan. Saya tahunya cuma ya besok kalau saya punya anak dididik secara Katolik gitu aja. Ya. Ternyata ada turunan-turunan dari itu tadi Dari perintah-perintah tim tugas gereja. Kristus, Tim tugas Kristus tadi. kemudian jadi panca tugas gereja. Jadi ada peribadatan, kemudian ada pewartaannya, kemudian ada kesaksian, ada pelayanan, dan ada persekutuan. Persekutuan itu tadi. Ya, Dan dengan itu istilah-istilahnya tadi ya. Jadi itu yang harus sebenarnya disadari oleh setiap orang. Nah, sehingga kerasulan khusus ini ya berusaha supaya paling tidak umat yang dikatakan umat Katolik ya paling tidak mengetahui itu dan dia bisa lakukan itu ya. itu idealnya umat Katolik gitu ya, Pak? Ya, umat Katolik. Aduh, saya nggak jauh dari ideal Ya. ini kayaknya. Nah, mungkin kalau Mas Adi mungkin sekarang dengan mewawancara ini masuk dalam Komsos itu sudah suatu tugas dalam tugas pelayanannya sebagai pengurus. Peribadatannya ya mungkin sudah mengikuti misa dan seterusnya. Sudah bisa, Pak. Ketika ibadat dengan OMK mungkin disuruh pimpin doa, ya pimpin doa makan paling tidak ya. Ya. Nah, itu melakukan, nah itu sudah peribadatannya. Lalu di rumah mungkin doa pribadinya, ya itu sudah Oh, peribadatannya. berarti saya sudah ini berarti. Kayaknya itu sudah semacam semua itu itu. tadi saya. Lalu persekutuan dengan keluarganya, dengan kelompok lingkungannya, dengan gereja. Nah, di situ ada terjadi persekutuan. Oh, aman berarti saya, Pak. Nah, Bisa masuk lalu surga ini. kesaksian, ketika kita sebagai murid Kristus, kita harus bisa menyaksikan bahwa Kristus itu seperti ini loh karakternya. Dengan tindakan-tindakan kita Tindakan ya, Pak. kita ya? seperti ini betul. kesaksian. Di situ kita membawa Allah itu hadir, Kristus hadir. Orang melihat di situ hadirnya Kristus. Oh, ini orang Katolik ini. Ya, Iya paling sih. tidak bukan katakan orang Katolik bahwa oh ini orang itu, wih bagus sekali ya. Bagus sekali. Karena apa? Bagus sekali mungkin perbuatannya dan sebagainya. Dari mana dia peroleh itu? Dari Kristus itu sendiri. Nah, semacam itu. Sebenarnya kita sudah ada, ya sudah ada. Tapi tidak sadar Kita bahwa tidak sadar itu ada, ya mungkin kita tidak tahu. Wah ini begitu saja. Ya, jadi itulah yang disebut panca tugas gereja ya. yang bersumber dari tri tugas Kristus itu Tugas tadi, Pak, Kristus ya. tadi. Dan itu yang menjadi landasan dalam karya kerasulan khusus Ya. untuk mengembangkan umat serta kaderisasi Ya. dari umat terutama di paroki Santa Monica Monica Krian Krian ini. Nah, itu Pak, mengenai kaderisasi itu kan perlu adanya partisipasi, kemudian umat yang berkualitas. Nah, itu upaya apa yang dilakukan oleh kerasulan khusus untuk mengupayakan itu? Ya, untuk kaderisasi secara langsung yang diprogramkan oleh bidang kerasulan khusus bersama seksi animasi, seksi pendidikan, Komsos, ini belum terlihat. Belum terlihat. Hanya dalam perjalanan secara tidak langsung, oh itu sebenarnya muncul. Contohnya begini, walaupun tidak diprogramkan, dengan pemekaran lingkungan. Pemekaran lingkungan itu pengurusnya tidak melalui kaderisasi. Tetapi ketika dia berhadapan dengan situasi itu, umat yang ada di situ ditunjuk menjadi pengurus. Pertama mungkin saya tidak bisa menolak misalnya. Tapi lama-kelamaan dia mulai sadar akan panca tugas gereja ini tadi ya. Saya harus bisa melakukan ini ya, pelayanan saya ya. Maka dia lama-lama akhirnya mau menjadi pengurus. Dengan ikhlas ya, dengan legowo ikhlas. gitu menjalankan tugasnya. Ya, saya jadi pengurus. Dengan jadi pengurus itu kan dia belajar sendiri ya.
tanpa mungkin dari kaderisasi, tapi dari situ akan muncul kader yang belajar sendiri tadi, mungkin menjadi setelah dari pengurus lingkungan, mungkin setelah pergantian pengurus di DPP, mungkin mereka-mereka itu yang bisa jadi penggantinya. Nah itu. Jadi secara spesifik dari kerasulan khusus sampai saat ini belum kita arahkan ke kaderisasi secara khusus ya. Tapi jalan perjalanan kami melihat itu ada sebenarnya kaderisasi ya. Ada kaderisasi. Mungkin tentang OMK itu garapannya adalah di pembinaan ya, di bidang formatio. Jadi itu juga mungkin bekerja sama antar bidang atau antar seksi. Dengan membuat konten itu juga semacam sudah terjadi kaderisasi sebenarnya. Seperti sekarang ini kita bertemu ini, Anda wawancara saya, ini sebenarnya kaderisasi. Tapi walaupun tidak diprogramkan secara khusus ya. Jadi kaderisasi. Anda ternyata bisa mewawancarai, bisa berbicara dengan lancar, bagus dari ini. Wah satu kali-kali, oh ini bisa menjadi tim ini nanti di DPP misalnya. Orang ini tanpa itu ya, tanpa disadari. Tanpa disadari. Maksudnya dari kerasulan khusus sendiri belum memprogramkan ya Pak ya untuk adanya seperti tadi pelatihan jurnalistik itu kan harapannya muncul kader-kader untuk mengisi di komisi sosial, ketertarikan dalam fotografi, ketertarikan dalam ya dokumentasi, kemudian wawancara dan sebagainya. Kan ada orang-orang Katolik yang suka ngomong ya Pak ya, suka kalau diskusi itu suka gitu, itu bisa kita wadahi di sini. Ya. Jadi harapan secara khusus belum ada. Tapi ke depan apakah nanti akan dibuat atau malah sedang dibuat ini? Ketika kami, ya saya baru membaca itu ya, kita menyusunnya karena program tiap tahun kita pilih mana yang didahulukan ya, mana yang didahulukan sehingga untuk kaderisasi mudah-mudahan di tahun 2024 itu kita sudah memasukkan sebagai kaderisasi dan modelnya seperti apa nanti kita akan pikirkan. Tapi secara khusus untuk di 2023 ini belum kita laksanakan. Oke. Ya. Itu soal kaderisasi. Hal-hal apa aja Pak yang dari kerasulan khusus ini lihat yang menghambat adanya kaderisasi ini? Kalau yang menghambat kaderisasi dari program, mau menyusun program secara itu, kami masih melihat dari pelaksananya ya. Pertama pelaksananya. Lalu ini nanti kayaknya dengan narasumber, pasti ada semacam workshop atau seminar atau pelatihan, ini juga pelaksana. Kemudian dari dana mungkin ya, pelaksana saya lihat ini keterbatasan waktu untuk menjalankan program ini juga agak tersendat-sendat ya. Ya memang jalan, tetapi kami memilih 1 tahun 3 atau 4 program, tidak semuanya yang diprogramkan. Nah pada akhirnya nanti sesuai dengan tugas dan program dari kerasulan khusus yang nanti akan dievaluasi. Daripada prosesnya, pertama itu pendampingan, penyusunan program, kemudian pelaksanaannya bagaimana, lalu setelah dalam proses pelaksanaan itu tiap bulan dilihat oleh kerasulan khusus ini kok belum jalan seperti apa, lalu perlu diberitahu, diingatkan. Nah, ingat ini tidak seperti di instansi ya. Ada teguran lisan, ada tertulis ya, tapi tidak, ini secara persuasif disampaikan secara baik. Lalu di situ bisa dilaksanakan kapan. Kalau belum bisa dilaksanakan, ini nanti akan dievaluasi. Pada tahap akhir dievaluasi.
Lalu tindak lanjutnya seperti apa? Setelah evaluasi kendalanya apa? Penyelesaiannya bagaimana? Lalu tindak lanjut apa? Apakah diprogram ulang atau bagaimana? Termasuk ini salah satu kaderisasi ini. Ya, selama ini kan belum ada secara khusus diprogramkan itu. Memang dibutuhkan supaya apa? Sesuai dengan seksi animasi panggilan itu dibutuhkan untuk panggilan umum itu, sehingga mereka juga bisa terlatih di situ dan bisa ambil bagian menjadi pengurus di lingkungan, pengurus di wilayah, di stasi maupun di paroki. Ini sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Jadi keterbatasan kami dari tim pelaksana, kemudian dana, waktu yang memang banyak kegiatan juga, kesibukan pribadi juga ya Pak ya. Karena saya kembali kepada itu tadi, pajak tugas gereja tadi, ketika itu untuk Komsos saja sampai saat ini belum ada yang menggantikan Mas Andi sendiri. Tapi luar biasa Mas Andi bisa berjalan sendiri. Wah, memang Sandi itu the best of the best, core of the core itu Pak. Tapi atas dukungan dari teman-teman ini semua, Mas Andi bisa berjalan bagus ya. Iya, bisa tetap sehat sampai sekarang. Ya. Walaupun sendiri tapi bisa ya. Bisa. Iya. Ya, nanti ke depannya yang mas-mas ini yang ada ini yang membantu ini ya bisa bergabung untuk membantu terus sehingga ya Komsos bisa bagus, berkembang ya. Tentunya dengan dukungan dari umat juga, dengan melihat konten-konten kita yang berada di YouTube Komsos Santa Monica Grian itu ya. Betul, ya. Jadi memang kita bertujuan untuk memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan pengetahuan bagi umat seluas-luasnya agar ya hal-hal yang seperti yang saya tidak tahu tadi bisa umat-umat bisa tahu lebih dulu daripada saya. Karena saya juga terlambat tahu tentang ternyata ada begini ya. Dengan ngobrol dengan bapak ibu yang lainnya itu ternyata ada seperti ini gitu. Ya. Nah Pak, dalam pengembangan umat ya Pak ya di internal kita atau ya secara umum itu menjadi tugas dari kerasulan khusus. Tentunya namanya manusia itu tidak lepas dari dosa, godaan-godaan dosa ya Pak. Ya, daging itu kan katanya lemah. Lemah dan berlemak. Lemah dan berlemak ya. Artinya bisa menimbulkan penyakit-penyakit. Upaya apa Pak yang dilakukan oleh kerasulan khusus ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan ya, misalkan diberi mandat untuk mengatur suatu acara kemudian ternyata melakukan korupsi atau dia itu melarikan diri dari tugasnya atau dia itu hanya dikuasai oleh keluarganya sendiri, yang lain nggak boleh ikut campur. Nah, itu apa yang akan dilakukan kira-kira oleh kerasulan khusus ini untuk mencegah atau menangani hal itu apabila sudah terjadi? Ya, sampai saat ini kan belum ya. Belum, lebih mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Maka sesuatu itu perlu kita antisipasi sebelumnya. Siap. Dari kerasulan khusus melihat permasalahannya ini terjadinya di bagian mana ya, di bagian mana. Lalu penanganannya itu tentu tidak dari kerasulan khusus saja, tetapi berkaitan dengan bagian-bagiannya itu. Yang bermasalah itu ya, tadi? Ya, bermasalah itu. Ya, secara umum bermasalahnya di mana, di bagian mana. Terakhirnya, gongnya baru ke kepala paroki. Ke Romo. Ke Romo, ya. Jadi penanganannya seperti itu. Memang kalau terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan, amin. Lalu kaitannya dengan kaderisasi, selama ini kan memang tidak ada kaderisasi ya. Hanya melihat orang itu aktif dan terus akhirnya dijadikan pengurus, baik yang di lingkungan, di stasi, wilayah maupun di DPP ya. Ya, artinya kaderisasi itu berdasarkan yang sekarang berjalan di Paroki Santa Monica Grian ini berdasarkan kehidupan sehari-harinya.
Terus? tanpa itu ya. Nah kalau memang itu terjadi seperti saya tadi mengatakan, ya penanganannya sesuai dengan bidangnya ya. Dan bagaimana supaya tidak terjadi? Nah kembali pada kita tadi berbicara soal kaderisasi. Nah kedepannya mudah-mudahan di 2024 itu dari animasi panggilan itu bisa memprogramkan soal kaderisasi itu. Nanti bentuknya seperti apa? Mungkin kembali pada panca tugas gereja itu. Jadi kalau panca tugas gereja itu umat itu tahu betul, seperti yang dikatakan Mas Ade tadi, penyelewengan tentu tidak terjadi. Karena sudah terbekali ya Pak ya, ya dengan ilmu-ilmu itu ya. tadi. Karena kebiasaannya umat kita ketika dia sudah selesai baptis, sudah menerima krisma, berarti sudah selesai. Iya, nggak ke gereja. Ke gereja pun hanya hari Minggu misalnya. Sudah tidak memperhatikan itu lagi. Lalu tidak menghayati makna apa yang itu. Akhirnya ketika dia menjabat pada bidang tertentu, mungkin penyalahgunaan bisa terjadi. Ya, akhirnya menganggap jabatan itu sebagai peluang bisnis. Iya, bisa terjadi. Kemudian untuk mempromosikan dirinya sendiri. Iya. Nah, nanti kaderisasinya, pembekalannya menyadarkan bahwa panca tugas gereja itu yang dikuatkan. Yang dikuatkan. Ya, sumbernya dari sana. Kalau itu dia sudah miliki, dia kuat, dia sudah bisa terapkan dalam hidupnya, saya yakin apapun godaannya dia bisa tercegah itu ya. Itu sumbernya kan dari ajaran gereja, dari ajaran Kristus itu sendiri. Kalau itu dipahami betul, dihayati, dilakukan, saya yakin tidak akan terjadi ya. Nggak usah jauh-jauh di Mas Adi, di lingkungan itu ada keluarga-keluarga yang kelompok-kelompokan. Oh. Ya. Membuat geng-geng ya, gitu. Lebih senang hidup dengan kelompok ini. Nah, kalau ini tidak ikut doa, ya dia juga tidak ikut doa. Oh, ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan, nanti kelompok itu. Itu karena apa? Dasarnya tadi begitu selesai baptis, selesai krisma, anggap dia sudah dewasa. Tetapi dewasa hanya dalam ucapan, dalam prakteknya kan belum. Tapi kalau dia hayati betul panca tugas gereja ini, maka dia hidup. Walaupun terjadi tantangan semacam apapun, dia akan melakukan dengan berdasarkan panca tugas gereja itu. Jadi tidak akan terjadi itu ya. Jadi sumbernya dari dasarnya dari iman gereja itu yang digunakan sebagai pencegah adanya itu. Untung di gereja kita ini Paroki Santa Monica Grian ini nggak ada yang kayak gitu Pak ya. Artinya bisa diartikan nggak ada kan Pak? Sampai saat ini saya belum dengar. Nah, artinya bisa kan kita simpulkan bahwa umat di Paroki Santa Monica Grian ini mengerti, memahami dan mengaplikasikan panca gereja dengan baik. Gitu ya Pak ya. Jadi sebelum ada fakta data, kita harus berpikir positif. Yes. Berpikir positif. Karena apa? Itu informasi itu ada atau tidak kan kita tidak tahu. Kita percaya kepada semua orang yang jadi pengurus baik di lingkungan sampai di DPP itu orang-orang yang sudah baik ya, sudah baik. Itu prinsip utama ya. Ya. Jadi positive thinking ya. Positive thinking. Jangan dulu berprasangka buruk, nanti malah kita yang sakit hati itu ya. Nah, sakit sendiri nanti. Itu bahaya itu malahan. Nanti bisa-bisa penyakitan itu. Kalau saya enjoy saja. Kalau saya berhadapan dengan sesuatu kesulitan apapun, saya waktunya tidur saya harus tidur enak. Saya tidak harus pikir wah ini besok terjadi, tidak. Itu Tuhan sudah mengatur. Wah, sudah berserah gitu. Iya, pasti ada. Ada mungkin kalimat di Injil itu burung di udara itu Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Kita manusia yang bisa bekerja, pasti Tuhan memberi. Pasti Tuhan memberi. Bagus sekali. Jadi saya prinsipnya ada sesuatu sebelum ada fakta, saya tidak akan mengatakan ini sebuah yang jelek.
Tapi Jelek. isu-isu saya tidak percaya. Ketika ada fakta, baru oh ini saya percaya. Nah, Berarti nunggu kejadian dulu ya, baru percaya ya Pak? saya percaya kalau sudah ada fakta. Tapi kalau isu itu Sangat hoax berbahaya itu juga sangat untuk berbahaya, untuk ya. perkembangan gereja ya Iya. Pak ya? Jadi akhirnya saya karena isu tadi akhirnya menghambat saya untuk pelayanan di gereja, Betul. melakukan sesuatu. Wah, akhirnya Menimbulkan ketakutan Iya. kepada dirinya sendiri. lalu melihat orang itu, wow, orang itu seperti itu, wah, ini. Buat saya ngerasani dia kan sudah, padahal belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi bukan menunggu itu, tapi kita harus tahu dulu benar atau enggak. Karena isu itu ada yang ya ada Ada orang yang benar, yang ada yang ada orang yang mungkin karena urusan pribadinya. personal. Yes. Jadi dia membawa-bawa pada sebuah organisasi. Nah, buat saya menganggap ini semuanya baik-baik saja. Tetapi tidak luput dari saya mengamati perjalanannya. Terus, oh ini terjadi seperti itu ya, oh ini. Nah, kalau ada fakta-fakta terjadi, oh ini. Tapi kalau sebelum terjadi itu, ya kita tidak boleh ya percaya dulu ya. Tidak boleh berprasangka buruk gitu ya Pak ya? Berburuk sangka itu tidak benar itu. Akhirnya menimbulkan sakit hati, kita tidak bisa tidur karena pikir bahaya itu. Oke, jadi itu tadi adalah tentang tindakan yang dilakukan oleh Kerasulan Khusus dalam melakukan pencegahan, yaitu akan mengadakan sosialisasi tentang panca tugas gereja. Ya. Itu. Panca tugas gereja, ya betul. Nah ini rencana dari seksi animasi panggilan itu mau ditayangkan di sebelum misa ya, soal panca tugas gereja ini. Tapi sampai sekarang mungkin ada kesulitan dalam membuat materinya seperti apa ya. Ada kesulitan, masih ada kesulitan. Ini gimana? Karena banyak di awal sebelum misa kan ada pengumuman, ada katekesenya, ada doa panggilan. Nah, ini ya mungkin pada minggu-minggu tertentu atau nanti akan dirumuskan, mengingatkan kembali pada umat supaya umat ingat loh ini panca tugas gereja itu apa. Ya, jangan sampai seperti saya katakan tadi setelah komuni, setelah baptis, komuni, lalu krisma, lalu sudah selesai. Anggap sudah dewasa ya. Nah ini yang nah kalau semua orang sadar, saya pikir kaderisasi akan gampang. Akan berjalan dengan sendirinya bahkan dengan bisa sendirinya. Orang akan bertumbuh berkembang, wah ini gereja ini milik kita semua. Tidak, oh ini miliknya pengurus, ini miliknya si ini. Saya bukan kok. Jadi seperti ini kalau ya sementara sekarang seperti ini. Tetapi kalau orang sudah sadar, dia akan, oh saya memiliki persekutuan di gereja yang seperti ini ya. Karena saya tahu betul ajaran gereja itu seperti apa. Itu harapannya seperti itu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ini ke depan kita usahakan bersama-sama dari bidang kerasulan khusus bersama tim-timnya tadi, rumpun-rumpunnya ini. Iya, seksi-seksinya ya, tadi. seksi-seksinya tadi bisa berjalan. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Ini soal kaderisasi. Pak Alek, yang terakhir pesan untuk penonton Pak Alek. Oh ya. Pesan bagi ya umat Katolik di paroki Santa Monica Krian khususnya, dan mungkin yang sempat menonton ya obrolan kita ini, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan di bidang kerasulan khusus ini menjadi pemahaman kita bersama, terutama kita hidup sebagai umat Kristus, kita menerima tugas Kristus, kemudian diwariskan kepada kita menjadi panca tugas gereja. Dari tugas Kristus ini dan panca tugas gereja ini akhirnya menjadi penguat iman kita pada penyelamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hidup menjadi umat Allah
dalam perjalanan ini di dunia ini, dan kita nanti menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, menjadi orang-orang yang baik, orang Katolik yang selama ini dilihat oleh masyarakat luas, orang Katolik itu baik. Karena apa? Ajarannya yang bersumber dari iman yang benar, yang diwariskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Begitu, Mas Adi. Oke, istimewa sekali. Pesan dari Pak Alex untuk kita semua. Oke, Pak Alex, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah boleh ngobrol dengan Pak Alex tentang kerasulan khusus. Semoga kita nanti bisa bertemu di topik-topik selanjutnya. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.